Zuo Chunqiu, kamu harus bicara omong kosong. Jika Anda tidak dapat menghitungnya, maka Qin ini akan melakukannya sendiri. Zuo Chunqiu mengertakkan gigi. Saya ingin menggunakan kekuatan roh untuk menghapusnya. Tetapi faktanya ada di depannya, dan dia tidak bisa tidak menyangkalnya. Menyekan noda darah di sudut mulutnya, Zuo Chunqiu melemparkan cincin antariksa ke ujung jarinya dengan menyakitkan. Hal-hal di sini sudah cukup untuk membuatmu kehilangan. Feng Tang mengambilnya dengan tergesa-gesa, dan setelah melihat-lihat sebentar, dia tidak bisa menahan senyum. Diam-diam mengira bajingan tua ini benar-benar kaya. Namun, dapat dibayangkan bahwa harta yang dapat dibawa oleh Zuo Chunqiu bersamanya pasti adalah keluarganya. Melihat Zuo Chunqiu ingin pergi, Feng Tang berkata dengan kagum, lambat. Zuo Chunqiu, apakah kamu sepertinya melupakan satu hal? Zuo Chunqiu mendengar keterkejutan ini. Lampu pompa sangat membenci. Tetapi Feng Tang tidak takut saat ini, karena Qin Yichen masih berdiri di depannya. Setelah menggigit giginya untuk waktu yang lama, dia melihat wajah Zuo Chunqiu memerah, dan dia tiba-tiba membungkuk. Tuan Qin Ling Jian Zijian menemukan misteri. Kata-kata ini Zuo Chunqiu ingin memompa dirinya sendiri. Apakah ini menantang surgawi? Apa hal yang aneh menginjak keberuntungan kotoran anjing? Roh primordial yang abadi itu sangat jelas hingga buta. Tapi Zuo Chunqiu harus mengakui bahwa di antara kebijaksanaan spiritual, Ben sudah memasukkan keberuntungan. Nada nyaris tidak turun, dan Zuo Chunqiu tiba-tiba bangkit dan tidak ingin tinggal sebentar. Dia menyentuh bahunya dengan Qin Yichen dan melihat ke belakang dengan dingin. Nak, akun ini hari ini. Seseorang akan kembali dari medan perangmu. Qin Yichen mengangkat bahu, dan dia prihatin. Tuan Zuo. Ah tidak. Orang tua kiri. Ada hemostatik di kompleks Qin ini dan, haruskah Anda memberikannya kepada Anda? Zuo Chunqiu mendengar ini lagi adalah dada yang sesak. Setelah mendengus dingin, langkah pergi agak berantakan dan cukup memalukan. Komunitas juga berlumuran tanah. Bahkan Tuan Zuo kalah. Mereka bukan lawan Qin Yichen. Dan berdasarkan keberuntungan dari pintu jahat anak laki-laki ini, diperkirakan mereka dapat melecehkan mereka dengan mata tertutup. Melihat punggung orang-orang klan, Feng Tang tidak bisa menahan tawa. Senior kiri, kembali bermain di Crystal Wars di utara. Mainkan adikmu. Lagi pula, orang-orang dari suku Jie kalah dalam kekalahan. Sampai saat itu, tidak ada yang berani membayangkannya. Kerumunan tamu menghela nafas. Mungkin setelah hari ini, Zuo Chunqiu masih menjadi Tuan Lingjian. Lagi pula, bahkan hari ini, bahkan jika dia gagal dengan keras, tidak ada yang berani mengejek secara langsung. Tapi perhatian keberuntungan Qin Yichen membuat mereka meragukan hidup. Kecemburuan dan kecemburuan memenuhi hati setiap tamu. Tetapi mereka harus mengakui bahwa akan selalu ada orang yang berkendara ke Primordial Spirit. Dan mengapa tidak Qin Yichen? Kerumunan tidak melihatnya. Tetapi 1000 kaoru berikutnya masih terpesona. Mata indahnya bahkan memerah karena kegembiraan. Bergumam, Fei Hong Brother, apakah itu Primordial Spirit? Dia sangat bersemangat untuk bersukacita atas kemenangan Qin Yichen. Tapi lebih dari itu, roh primordial peri itu. Roh primordial peri yang bisa membangunkan ibunya. 1000 Fei Hong juga sangat bersemangat, mengangguk berulang kali. Ya, itu adalah roh primordial peri. Untuk sesaat, 1000 air mata membengkak seperti mata air. Sejak dia dilahirkan, saya hanya melihat ibu, dan dia dikandung oleh kakek dengan cara rahasia, sehingga jiwa ilahi yang terluka tidak akan semakin memburuk. Dan betapa berharganya roh primordial Xian, bahkan jika itu didasarkan pada sejarah 1000, Anda tidak bisa mendapatkannya. Mengusir roh primordial benar-benar keberuntungan, dan intervalnya pendek atau panjang. Tetapi menurut statistik dunia Perang Selatan, dibutuhkan sekitar 500 tahun untuk roh primordial peri muncul. 500 tahun memang tidak lama untuk Immortal Monarch dan bahkan pembangkit tenaga listrik teratas. Tapi seberapa sulitkah bagi 1000 kaoru? Dia dihibur di rumah tidak lebih dari 500 tahun. Namun, 1000 Fei Hong tahu bahwa keluarga tidak tega memberitahu gadis ini bahwa trauma ibu 1000 kaoru tidak dapat ditentukan untuk bertahan hidup 500 tahun tanpa memburuk, yang hanya dicapai dengan pengetahuan 1000 keluarga mereka. Melihat 1000 Sun, yang menangis terseduh-seduh, 1000 Fei Hong buru-buru mengedipkan mata pada Direktur Zhang. Tetapi dia menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju Qin Yichen. Qin Pil Master, putra berikutnya dari 1000 Juni tahun 1000 Fei Hong. Qin Yichen kaget, lalu tertawa. Ternyata Tuan Muda Fei Hong, tidak sopan. 1000 Fei Hong tertawa. Qin Pil Master, Mingren jangan mengatakan kata-kata rahasia. 1000 keluarga kami benar-benar membutuhkan roh primordial yang abadi ini. Qin Yichen membeku, berbicara seperti yang tidak diinginkan oleh pembangkit tenaga listrik Immortal Monarch lainnya. Tapi Qin Yichen belum berbicara, tetapi memperhatikan 1000 kaoru yang menangis di sampingnya, membuat pedangnya sedikit mengernyit. Qin Yichen sedikit malu. Bahkan jika dia menang, bukankah seharusnya dia begitu bersemangat? Intinya adalah, bahkan jika Anda menginginkan roh primordial, bagaimana dengan jebakan seksual? Namun, saat ini,
Saya mendengar transmisi suara Feng Tang berkata, Qin saudara, kamu tidak tahu, 1000 benar-benar membutuhkan Xian Primordial Spirit. Setelah Feng Tang berbicara tentang apa yang dia ketahui, wajah Qin Yichen bermartabat, dan bahkan memandang ke arah 1000 Kaoru dengan simpati. Pada awal tahun itu, 1000 perusahaan melihat ke arah lingkaran perang besar untuk merilis berita dan hadiah ulang untuk mencari roh primordial. Tetapi kemunculan roh primordial terbaru adalah 100 tahun yang lalu di dunia barat. Saat itu, 1000 Kaoru masih belum lahir. Qin Yichen sedikit mengangguk, dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, bukankah ada beberapa roh primordial spirit di 1000 rumah itu? Feng Tang menggelengkan kepalanya sedikit. Saya belum tahu. Tapi pikirkanlah, jika Anda memiliki gulungan teknik abadi di depan Anda setelah Anda memasuki Raja Abadi, apakah Anda akan terus melakukannya? Qin Yichen memikirkannya. Seberapa besar peningkatan semangat Xian Primordial Spirit begitu signifikan? Diperkirakan 1000 perusahaan tidak mengharapkan kecelakaan seperti itu. Feng Tang memiliki beberapa emosi, dan hanya bisa mengatakan bahwa Qin Yichen kali ini keberuntungannya sangat bagus. 1000 Fei Hong diperkirakan dapat menebak transmisi suara dua orang, tetapi tidak mengatakan apa-apa, tetapi berkata dengan tulus, Qin Pil Master, roh primordial peri ini, sekarang saya dapat memimpin, dan menggunakan gulungan teknik abadi untuk bertukar, bagaimana? Begitu komentar ini keluar, tidak hanya Qin Yichen, tetapi semua orang di ruangan itu terengah-engah. Roh primordial ini layak mendapatkan teknik abadi? Teknik abadi yang dijanjikan oleh Tuan Muda Fei Hong mungkin adalah koleksi 1000. Itu tidak akan pernah membiarkan Tuan Qin Pil menderita. Feng Tang dan yang lainnya juga diam-diam terkejut. Tetapi sekali lagi, roh primordial Xian memang layak untuk teknik abadi, setidaknya bernilai 1000. Qin Yichen bernapas dalam-dalam, tentang berharganya teknik abadi. Dia belajar dari mulut Zhan Jinrong di awal. Tetapi sekali lagi, roh primordial Xian tidak biasa. 1000 Fei Hong berkata, tentu saja, Master Qin Pil adalah jenius alchemy Dao. Tapi tolong minta Qin Pil Master untuk mempercayai ketulusan 1000 orang saya. Kecuali teknik abadi, harta yang setara. Selama Master Qin Pil berbicara, saya punya 1000 rumah tidak akan mengecewakan Master Qin Pil. Qin Yichen sama sekali tidak ragu tentang sejarah 1000 perusahaan. Namun, saya tidak melihat Hong Lian mengambang di sampingnya. Dengan cemas berkata, bocah bodoh, bahkan jika harga orang ini tidak rendah, jika Anda memurnikan roh primordial abadi, Anda akan segera berada di Raja Abadi.